Oke, baik. Di kolom punya. Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6. Tapi sebelum itu kita mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah datang ke sini. Meskipun pada siang hari ini kita harus presentasi mandiri. Jadi mungkin kita tolong teman-teman untuk bisa kasih attention-nya teman-teman yang bakal presentasi pada hari ini. Nah, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ila dan di 2024 Sekolah Negeri. Nama saya dan paling saya dari Syariah dengan NIM 2041036. Perkenalkan, nama saya Dela Yardana dengan NIM 2241064. Perkenalkan, nama saya Siti Sofyaniko dengan NIM 2241024. Kenalkan, nama saya Siti Rodia dengan NIM 2241082. Kenalkan, nama saya Olivia Rizawati dengan 2241082. Oke, pada hari ini kita akan membawakan materi dengan judul Safety, Health, and Risk Management. Jadi di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, dari peran manajer sampai ke keamanan kerja dan juga manajemen resiko. Next. Nah, mungkin yang pertama teman-teman ada yang pernah nonton nggak film Deepwater Horizon? Nggak pernah. Ya, jadi film Deepwater Horizon ini biasanya anak teknik sih yang boleh nonton. Jadi film Deepwater Horizon ini sebenarnya dia itu based on true story, dari kisah nyata yang dimana itu merupakan kejadian dimana ada ledakan minyak gitu ya, ledakan minyak yang terjadi di Teluk Meksiko pada tanggal 20 April tahun 2010. Nah, yang dimana dari kejadian meledaknya minyak ini itu tuh menyebabkan fatalitas di mana ada 11 orang yang meninggal, kemudian ada juga yang terkena luka-luka parah yaitu sebanyak 17 orang dan bahkan lebih. Nah, dari sini, dari divisinya sendiri yaitu British Petroleum yang dimana dia yang membawahi dari usaha ini itu mendapatkan kritik di mana budaya mereka dinilai lalai dalam penanganan keselamatan kerja dari karyawannya, di mana mereka itu lebih berfokus kepada cost cutting dibandingkan keselamatan dari karyawan di British Petroleum. Nah, kita bakal mulai dari definisi dari keselamatan kerja terlebih dahulu. Jadi keselamatan kerja pada umumnya adalah upaya untuk mencegah kecelakaan serta mengurangi risiko cedera dalam pekerjaan dengan cara menghilangkan atau meminimalkan berbagai hazard, baik itu dari alat, termasuk juga lingkungan, perilaku manusia, termasuk dari aspek fisik dan perilaku SDM yang dimana semuanya itu harus terkelola dengan baik. Nah, kenapa keselamatan itu penting? Nah, jadi di sini ada data teman-teman, mungkin nggak kelihatan, tapi mungkin di laptop teman-teman bisa kelihatan. Di sini tuh menunjukkan data keselamatan kerja hingga di tahun 2024. Nah, dimana kalau di Indonesia ternyata kecelakaan kerja itu semakin tahun dia semakin meningkat. Nah, yang dimana kalau misalnya angka kecelakaan tinggi itu kan akan menyebabkan ribuan pekerja itu bisa meninggal setiap tahun, yang dimana akan terjadi yang namanya rotasi karyawan baru terus masuk ke perusahaan. Nah, yang dimana kalau misalnya kita tahu kalau misalnya karyawan selalu berganti dalam perusahaan itu kan tidak baik ya teman-teman. Jadi maka dari itu keselamatan kerja itu perlu ditingkatkan agar untuk mencegah angka kecelakaan yang tinggi. Kemudian ada pun dampaknya kepada manusia. Yang pertama, dampak kepada manusia itu bisa menyebabkan penderitaan kepada pekerja. Yang dimana penderitaan kepada pekerja ini itu nggak cuma menyebabkan penyakit doang atau menyebabkan pekerja doang, tapi juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian ini juga bisa berpengaruh kepada keluarga, dimana kalau misalnya suatu pekerja itu meninggal, pasti ada keluarga juga yang diberatkan atas kepergian salah satu anggota keluarganya. Itu keselamatan itu penting. Kemudian yang terakhir, dampaknya itu bisa ke perusahaan juga. Nah, dimana teman-teman kan pasti pernah dengar ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, dimana kalau misalnya sudah terjadi nih kecelakaan kerja, itu kan otomatis perusahaan itu harus
bedanya ada perawatan, kemudian ada juga penggantinya lagi, dan juga ada kerusakan alat yang ditimbulkan apabila kecelakaannya itu besar. Next. Nah, di sini dijelaskan bahwa meningkatkan keamanan itu sama dengan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, kenapa? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau misal bahwa ketika terjadi kecelakaan, perusahaan itu kan wajib memberikan kompensasi ya kepada karyawannya. Dan di mana justru kompensasi itu lebih besar gitu dibanding kita melakukan tindakan kecelakaan sebelumnya. Nah, kita ambil di sini beberapa studi, tapi kita ambil salah satu aja. Di sini yang nomor 4 ya. Di Amerika Serikat, gangguan pendengaran akibat pekerjaan itu merugikan perusahaan sekitar 242 juta US per tahun hanya untuk klaim kompensasi pekerja, yang dimana biayanya itu bisa kita hindari kalau misalnya kita mau melakukan tindakan pencegahan dengan cara memberikan penutup telinga atau penyumbat telinga dan juga pelatihan, dibanding dengan kita harus mengeluarkan uang sebesar 242 juta US dollar cuma untuk menangani karyawan-karyawan kita yang terkena kecelakaan. Nah, di sini jadi diterangkan bahwa jadi salah satu cara termudah untuk memangkas biaya dan meningkatkan keuntungan perusahaan adalah dengan mengeluarkan uang untuk meningkatkan keselamatan. Jadi jangan pelit-pelit sama keselamatan karyawan kita. Cuma karena cuma untuk kesehatannya kita nggak menambah profit kok. Tapi kita juga harus tetap pay attention kepada keamanan dan juga keselamatan di perusahaan. Nah, di sini ada peran CEO dan juga ada peran supervisor. Kalau untuk peran CEO yang pertama adalah menetapkan budaya keselamatan, di mana sebagai CEO pastinya ya semua perusahaan itu punya budaya keselamatannya sendiri, karena kan semua profesi itu nggak sama ya, beda-beda, berarti penanganannya juga, pencegahannya juga pasti harus berbeda-beda. Kemudian di sini CEO itu harus bisa menjadi role model. Jadi kalau menjadi CEO itu nggak bisa asal-asalan gitu. Kalau bisa kita bisa menjadi orang yang ditiru sama karyawan kita. Karena kalau kita menggalakkan yang namanya keselamatan, otomatis kita juga harus menjadi orang yang aware sama keselamatan gitu. Nggak bisa kita kayak kita negasin orang yang kita bikin SOP. Kalau kita mau perusahaan kita itu angka kecelakaannya kecil, tapi kita sendiri kayak masih suka sembarangan gitu, ke area-area yang berbahaya sembarangan tanpa APD itu nggak boleh. Di sini dimana dikatakan untuk menjadi role model seperti misalnya kita mengikuti inspeksi, kemudian kita memberikan prioritas kepada keselamatan karyawan, kemudian kita juga memasukkan keselamatan ke dalam strategi perusahaan. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa HR atau HR itu biasanya bekerja dekat dengan top manajemen untuk menyusun yang pertama adalah kebijakan keselamatan, yang kedua SOP standar, dan yang terakhir adalah target kinerja keselamatan. Nah, itu untuk peran-peran dari CEO. Nah, kalau supervisor itu dikatakan dia adalah ujung tombak dari implementasi HR. Nah, di mana dari supervisor ini mereka akan melakukan inspeksi harian, kemudian memastikan karyawannya ini mematuhi SOP atau tidak, kemudian mengidentifikasi adanya hazard. Jadi hazard teman-teman yang nggak tahu nggak ada juga pernah. Jadi hazard itu dia kayak adalah hal-hal yang memicu sesuatu yang berbahaya. Itu namanya hazard. Kemudian yang keempat melakukan coaching dan feedback keselamatan. Nah, peran supervisor ini penting karena mengingat supervisor itu kan dia yang paling dekat sama pekerja lapangannya. Jadi dia harus juga menekankan tentang keselamatan kerja. Nah, kita masuk ke bagian negara dan hukum keselamatan kerja. Nah, kalau di buku itu dia cuma ngebahas tentang OSHA atau OSHA ini doang, tapi di sini saya menambahkan kalau misalnya di Indo kita juga punya yang mengatur keselamatan kerja. Namanya ada yang tahu lombangnya? K3. Jadi di Amerika Serikat itu terdapat Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, yang dimana di peraturannya di tahun 1970 itu menyebutkan bahwa to assure safe and healthy working conditions for every working man and woman. Kemudian itu juga punya konsep yang sama kayak di K3, di mana di Indonesia itu memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja juga, yang melindungi memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan untuk keselamatan dan kesehatan kerja serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi
keren juga ya teman-teman, karena setiap negara itu memiliki dasar hukum untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita mau buat perusahaan atau kita jadi CEO dari sebuah perusahaan, nah itu kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada. Nah, di sini ada standar keselamatan dan juga pencatatan kecelakaan. Untuk di standar keselamatan baik di OSHA, di US maupun di ketiga, kita tuh menetapkan standar keselamatan yang dimana itu wajib dipatuhi oleh perusahaan. Nah, dimana standarnya itu mencakup yang pertama prosedur kerja aman, kemudian yang kedua penggunaan alat pelindung diri, yang ketiga adalah pengendalian bahan berbahaya, dan yang terakhir adalah pelatihan keselamatan. Nah, selain itu perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pencatatan seluruh kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebagai dasar evaluasi dan pencegahan. Jadi nggak cuma kecelakaan yang gede aja kayak kecelakaan bangunan aja yang dicatat, tapi kecelakaan kecil, sakit ataupun luka sekedar kepleset itu juga bisa masuk ke dalam catatan kecelakaan kerja. Nah, di sini juga disebutkan bahwa pencatatan, di sini ada form pencatatan kecelakaan kerja. Untuk yang ini tuh dari formatnya OSHA, dan yang sebelah sana itu adalah formatnya APIDA. Jadi setiap perusahaan itu sebenarnya formatnya boleh beda tuh. Yang penting dia mencakup hal-hal inti yang ada di dalam form ini. Mungkin bisa dilihat aja nanti di slide yang di laptop ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pencatatan kecelakaan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi menjadi alat penting bagi manajemen SDM, di mana data ini itu memungkinkan HR untuk menemukan pola kecelakaan, mengidentifikasi area yang berisiko, menentukan kebutuhan latihan, dan juga mengevaluasi efektivitas dari program keselamatan yang dilakukan sebelumnya. Di sini ada hak serta tanggung jawab perusahaan dan pekerja. Yang pertama, hak di perusahaan menetapkan aturan keselamatan kerja, kemudian memberi sanksi atas pelanggaran SOP, mewajibkan pekerja itu patuh bertiga, kemudian memberikan pekerjaan jika pekerjaan itu aman, kemudian bekerja sama bersama karyawan dalam penerapan yang juga. Kemudian kalau di pekerja, haknya yang pertama mendapatkan tempat kerja yang aman, kemudian mendapatkan APD tanpa biaya. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja dan terus tiba-tiba ada keperluan APD dan disuruh bayar, itu mungkin patut dicurigai. Kemudian yang ketiga, menerima pelatihan keselamatan. Yang keempat, menolak bekerja jika kondisi berbahaya. Jadi jangan mau di manipulasi ya sama atasannya. Kalau saya kondisi berbahaya tetap turun itu jangan. Kemudian yang kelima, melaporkan bahaya tanpa takut dihukum. Nah, ini tanggung jawab dari perusahaan. Yang pertama, menyediakan lingkungan kerja yang aman, menyediakan materi yang sesuai, memberikan pelatihan keselamatan, kemudian mengidentifikasi dan mengendalikan hazard yang ada di lingkungan kerja, kemudian mencatat dan melaporkan kecelakaan kerja sesuai sama form yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini kewajiban pekerja yang pertama pastinya harus mematuhi SOP pelatihan keselamatan, kemudian menggunakan APD dengan benar, mengikuti pelatihan yang diwajibkan, kemudian melaporkan hazard dan near miss dalam suatu pekerjaan, dan yang terakhir adalah menghindari tindakan beresiko. Nah, mungkin itu aja untuk keselamatan kerja. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh ya, coba tulis ya. Oh iya, tulis. Tulis ya, tulis jangan lupa. Oke, selanjutnya di sini ada penyebab kecelakaan kerja.
kondisi fisik atau mekanisnya yang di tempat kerja ini memang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan gitu. Di sini contohnya kurang aman bekerja di ketinggian tapi APD-nya kurang lengkap gitu, bisa menyebabkan kecelakaan gitu. Terus yang ketiga ada unsafe acts atau tindakan tidak aman, di mana ini tuh tindakan tidak aman yang dilakukan oleh karyawannya sendiri gitu. Ini contohnya ada 5 pelanggaran SOP yang sering terjadi gitu. Sini SOP ini misalnya muatannya kelebihan beban. Lalu selanjutnya juga ada dari faktor lingkungan atau psikologis. Jadi ini berkaitan sama dari tiga dasar faktor penyebab kecelakaan tadi. Di sini tuh ada kelelahan dari shift malam dan jam kerja panjang, yang dimana pasti kalau misalnya pekerja ini kelelahan, jadi merasa dia itu kurang istirahat, menekan fokus gitu, jadi sehingga meningkatkan kecelakaan. Dan itu akibatnya kelelahan itu dari misalnya dia dari shift malamnya sendiri itu 5 jam sampai 8 jam gitu. Lalu bisa juga pada stres dan tekanan kerja, yang dimana kalau dia terkena target tinggi dan tekanan dan kesan dalam pekerjaan itu pasti mendorong perilaku si pekerja ini buru-buru gitu, jadi dia merasa nggak aman gitu. Jadi yang terakhir juga ada iklim keselamatan yang buruk. Maksudnya ini kalau si profesor ini tuh nggak mengkarin kalau misalnya keselamatan dan lingkungannya itu penuh tekanan risiko kecelakaan, nggak selalu dipandu sama supervisor. Di sini kalau tadi sudah ada penyebab kecelakaannya, lalu di sini cara mencegah kecelakaan terjadi. Di sini ada track HR yang ada robot, terus ada job hazard analysis dan standar keselamatan modern. Yang pertama di sini ada robot, yang dimana robot ini sudah sekarang ini robot ini udah udah sering berdampingan dengan manusia gitu. Nah ini contoh robotnya, yang dimana robot ini memiliki speed and penelitian monitoring dan safety stop, mencegah lengan robot ini supaya nggak main si pekerja manusia ini gitu. Jadi si robot ini namanya bisa disebut dengan robot yang dimana dia itu kalau udah bisa melirik si pekerja. Jadi kalau misalnya pekerjaannya udah bekerja, nggak bakal lengan-lengannya si yang robot ini nggak bakal bisa menaik si pekerjaan manusia ini. Lalu ada JFH atau job hazard analysis, yang dimana ini itu analisis untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi gitu. Nah di sini itu ada contoh yang dimana di sini ada wanita yang bernama Yale atau tersangkut mesin latte. Wanita itu tersangkut mesin latte gitu. Karena di dalam mesin ini kemarin sebelum kejadian itu mesinnya masih belum aman gitu, nggak ada pelindung mesinnya, yang menyebabkan wanita ini tuh rambutnya kulit kepalanya itu sampai dicabut oleh dari tersangkut di mesin ini. Nah di sini ada 4 pertanyaan JHA yang harus ditanyakan, apa yang bisa salah, terus apa konsekuensinya, baru bagaimana itu bisa terjadi dan apa faktor pemicunya gitu. Nah kalau misalnya kita udah mengidentifikasi itu, seharusnya dari masalah yang ini JHA ini tuh analisisnya dia bakal bikin solusi yang kayak tadi, pelindung mesin dan bisa juga kontrol pedal, dan juga sebelum untuk melakukan apalagi wanita yang misalnya udah berhijab atau ini rambutnya harus disikat gitu, supaya
dilakukan itu bisa sebelum masalah itu muncul dan juga dilakukan pada saat selesai masalah yang muncul. Di sini ada checklistnya, di mana di sini pertama tentukan dulu ruang lingkupnya dan tim reviewnya, lalu kumpulkan data kecelakaan dan SOP terkait, lalu lakukan inspeksi lapangan dan wawancara pekerjanya, lalu nilai kepatuhan terhadap standar regulasi, prioritaskan temuan yang entitled high, medium, atau low, terus buat laporan dan rekomendasi dengan penanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir tindak lanjut verifikasi perbaikannya. Lalu di sini ada personal protective equipment atau PPE, di mana ini mengacu pada APD gitu. Ya, itu APD itu alat yang dipakai pekerja untuk melindungi diri dari resiko fisik, kimia atau lingkungan. APD-nya tuh kayak gini, pasti sudah nggak sih ngeliat APD. Ini ada helm, ada mata, terus ada sarung tangan, terus ada pelindung, terus pakaian ini tahan api, terus sepatunya sepatu keselamatan gitu. Nah, jadi tujuannya APD ini tuh untuk mengurangi kemungkinan cedera ketika upaya pengendalian bahaya ini tuh, pengendalian bahaya atau teknik atau prosedur ini belum cukup gitu. Di sini ada checklistnya, di mana hazard tadi seperti yang dijelaskan Albert. Hazard ini adalah asesmen selesai petugas atau area, lalu spesifikasi PPS sesuai standar tersedia, lalu program pelatihan penggunaan dan perawatan PPE, lalu kebijakan pemakaian dan sanksi diterapkan, lalu ada sistem pembayaran dan pengertian PPE ada, terus tuh survei kepuasan pekerja tentang kenyamanan dari APD-nya. Selamat siang semuanya. Jadi aku di sini izin melanjutkan materi terkait cara mencegah kecelakaan kerja. Jadi di sini kita akan fokus pada dua hal kita akan fokus pada dua hal. Yang pertama, lingkungan kerja yang aman, dan kedua, perilaku aman dari karyawan. Jadi untuk yang pembahasan pertama, kita akan fokus pada mengurangi kondisi tidak aman atau biasa disebut dengan unsafe condition. Di sini kita fokusnya pada lingkungan. Jadi bagian pertama dari pencegahan kecelakaan ini adalah memperbaiki lingkungan atau peralatan kerja agar tidak membahayakan. Jadi udah jelas ya, kalau misalkan dalam suatu pekerjaan itu fokus pertama kita adalah lingkungannya gitu, tempat kerjanya gitu. Kalau misalkan tempat kerjanya itu nggak aman, pasti udah bakal dipastikan karyawan-karyawannya itu, orang-orang yang bekerja itu juga bakal dalam bahaya gitu, dan akan terjadi kecelakaan. Nah, karena hal itu cara menanganinya itu adalah yang pertama dengan memasang pelindung pada mesin yang berbahaya, kemudian yang kedua memperbaiki lantai licin atau area kurang penerangan, kemudian yang ketiga menyediakan APD alat pelindung diri seperti helm atau sarung tangan, dan yang terakhir menyesuaikan kondisi kerja outdoor sesuai cuaca. Kemudian selanjutnya yang kedua ada perilaku konsumen, perilaku aman dari karyawan. Di sini mengurangi tindakan tidak aman atau biasa disebut dengan unsafe acts. Dari mana bahkan ketika lingkungan sudah aman, kecelakaan tetap bisa terjadi jika perilaku dari karyawan atau manusianya itu enggak disiplin, seperti mereka tuh nggak pakai APD, kemudian mereka juga mengambil jalan aplikasi prosedur, atau mereka tuh nggak menaati prosedur yang ada, kemudian menggunakan hapus kerja dan kurang fokus karena tekanan pekerjaan. Di sini cara penanganannya itu adalah dalam perusahaan itu bisa melakukan pelatihan keselamatan interaktif dan praktik langsung, kemudian dengan melakukan screening calon pekerja untuk memastikan kesiapan pekerja itu aman, kemudian menyebar poster dan pengingat visual di area kerja, dan yang terakhir apresiasi untuk perilaku aman agar muncul kebiasaan positif. Kemudian langkah terakhir dalam melakukan pencegahan kecelakaan kerja itu adalah dengan melakukan audit dan inspeksi keselamatan, yang dimana itu adalah untuk memastikan bahwa program keselamatan itu benar-benar diterapkan di lapangan. Jadi biasanya itu
formulir checklist gitu. Dengan apa aja sih hal-hal yang perlu dilihat dalam audit ini? Itu yang pertama ada kondisi area kerja seperti lantai, pencahayaan, jalur berjalan, kemudian peralatan keselamatan, alat pemadam api ringan, kemudian alarm dan kotak P3K, kemudian instalasi listrik dan penggunaan peralatan kerja, dan yang terakhir itu ada kepatuhan karyawan terhadap SOP dan aturan keselamatan. Yang dimana audit ini kemudian dilanjutkan dengan tindakan korektif agar perbaikan itu benar-benar dilakukan dan keselamatan itu tetap terjaga setiap hari. Prinsip ya guys. Oke, lanjut masuk ke keselamatan kelas dunia melalui keterlibatan karyawan. Jadi di sini udah ada contohnya seperti Milliken and Company. Jadi Milliken and Company ini dia berasal dari Amerika Serikat, yang dimana dia itu memiliki tingkat cedera atau penyakit di tempat kerja yang sangat rendah. Jadi itu menjadikan salah satu dari perusahaan itu teraman dan mempunyai proses keselamatan, yaitu dalam program keterlibatan dari karyawan berbasis partisipasi. Jadi kuncinya dari manajer yaitu struktur partisipasi. Jadi yang pertama adalah melibatkan karyawan. Melibatkan karyawan ini seperti mengisi staff dalam komite pengarah dan subkomite keselamatan. Lalu yang kedua adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi karyawan itu dapat mengajukan saran kesempatan untuk perbaikan setiap minggu. Nah, jadi setiap saran itu akan ditinjau dan diberikan umpan balik. Lalu yang ketiga adalah audit mingguan. Jadi subkomite tadi itu dia melakukan audit mingguan untuk memastikan bahwa kepatuhan dan perbaikan keselamatan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya di sini bagaimana manajer itu bisa melakukan pemberdayaan dan pelacakan keselamatan bagi karyawan. Jadi peran manajer di sini dalam pemberdayaan adalah satu, kuantifikasi keterlibatan. Jadi manajer itu bisa melibatkan dari karyawan untuk menjadi partisipasi dalam keselamatan. Yang kedua yaitu pemberdayaan pengetahuan. Jadi latih karyawan untuk mengetahui dari keselamatan standar OSHA untuk dipatuhi dan dipenuhi. Lalu yang ketiga umpan balik sejawat, artinya dari komentar karyawan berikan komentar yang benar-benar konstruktif atau dan apresiatif. Lalu yang keempat, investigasi insiden. Di sini maksudnya adalah ketika karyawan itu diberikan komite keselamatan, anggota komite keselamatan yang dimana bisa melakukan proses dengan objektif. Lalu yang kelima, pengakuan rayakan dan hargai dari setiap apa yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya di sini prioritas pengendalian komunikasi dan bahaya. Nah, perlu dicatat baik-baik bahwa dalam bahan kimia dan kebersihan industri itu dia menggunakan standar PPE yang sudah tadi
komunikasi bahaya, hazard communication. Jadi standar OSH itu untuk memastikan keamanan dan kimia, informasi tentang identitas dan bahaya kimia harus tersedia dan dipahami oleh pekerja. Dan juga tanggung jawabnya itu produsen bahan kimia harus memberi label dan menyediakan lembar data keselamatan atau bisa disingkat SDS. Nah, jadi semua pemberi kerja harus menyediakan SDS dan melatih para pekerjanya. Nah, di sini sebenarnya membahas tentang keselamatan paparan asbes di tempat kerja. Jadi asbes itu salah satu bahaya di tempat kerja yang tidak terlihat, yaitu dari serat yang diukur per kubik. Jadi dia itu semacam seperti kualitas udara. Nah, yang dimana di sini itu juga menjadi fokus dalam konteks pekerja sementara atau gig itu bisa berisiko 5 kali lebih tinggi mengalami fasilitas di tempat kerja. Karena walaupun kita mempekerjakan pekerja sementara, kita harus mempekerjakan dan memberikan keselamatan sama seperti pekerja permanen kita sendiri perusahaan. Nah, seperti undang-undang ini sudah disampaikan dari tadi. Lalu yang dimana ini jadi tanggung jawab juga bagi pemberi kerja tuan rumah. Yang pertama, memberikan informasi dan pelatihan komunikasi bahaya spesifik lokasi. Lalu yang kedua, pelatihan keselamatan harus identik dengan yang diberikan kepada karyawan sendiri. Ketiga, memastikan pelabelan wadah bahan kimia yang sesuai dengan yang sesuai. Yang keempat, menyediakan PPE yang sesuai. Nah, terakhir di sini ada ketergantungan alkohol dan penyalahgunaan zat. Nah, sekitar 2/3 itu semua pengguna narkoba dengan gangguan alkohol adalah para pekerja. Nah, ini diperkirakan merugikan perusahaan sekitar miliaran per tahun karena ketidakhadiran dan kecelakaan akibat narkoba dan alkohol. Jadi di sini ada pengujian zatnya. Pengujian zat ini untuk kerja menguji calon karyawan dan juga upaya berkelanjutan supaya itu tadi mengurangi dari yang menggunakan pengguna narkoba atau gangguan alkohol. Nah, lalu di sini 5 komponen program bebas narkoba, yaitu kebijakan tempat kerja bebas narkoba. Harus ada kebijakan yang jelas untuk menangani ini, lalu pelatihan pengawas atau supervisor, yaitu untuk mengidentifikasi tanda-tanda. Yang ketiga, pendidikan karyawan untuk bahaya. Yang keempat, bantuan karyawan untuk membantu karyawan dalam mengobati. Yang kelima, pengujian zat. Ini lanjut masih dari bahaya-bahaya kesehatan di tempat kerja. Jadi kalau tadi yang dijelaskan sebenarnya itu beberapa ada tentang bahan kimia, terus juga tentang asbes,
Habis itu sekarang gak cuma dari partikel-partikel itu aja, tapi dari stres, out, dan depresi itu juga termasuk dalam bahaya-bahaya kesehatan di tempat kerja. Jadi kalau misalnya kita sebagai karyawan sudah rasanya dia bekerjanya tidak sepenuh hati, pasti dari produktivitas kita di tempat kerja, cara kita melakukan pekerjaan tersebut pastinya bakal menurun. Nah di sini stres itu merupakan respon saat seseorang mengalami berbagai tuntutan, ancaman atau tekanan yang dapat mengubah perilaku dan kondisi berpikir seseorang. Kalau misalnya tentang stres di tempat kerja itu di sini penyebabnya bisa jadi karena atasan atau rekan kerja yang agresif, ketidakpastian pekerjaan, gaji yang rendah, jadwal yang tidak teratur, kebisingan di tempat kerja, beban kerja yang berlebihan, ekspektasi kinerja yang tidak jelas, dan pelanggan yang arogan. Bayangin aja kalau misalnya teman-teman di kasir di Indomaret terus ada pelanggan yang sinisnya bukan main, uangnya dilempar gitu aja, kan rasanya kalau sebagai manusia gitu kan kembaliannya pasti pengen dilempar juga deh ke pelanggannya. Tapi ternyata kalau misalnya kita sebagai karyawan, kita juga harus bisa meregulasi emosi, gimana caranya bisa tetap kerja profesional sebagai karyawan ataupun orang yang sedang bekerja. Nah, di sini menurut survei Cigna International Health tahun 2023 terhadap hampir 12.000 pekerja di seluruh dunia, 91% pekerja berusia 18 hingga 24 tahun melaporkan stres. Itu berarti maksudnya adalah usia Gen Z. Nah di sini juga ada beberapa postingan TikTok yang kemarin aku capture. Di sini ketika ada pikiran Gen Z tiap kerja, resign takut miskin, kalau ditahan takut gila. Nah ini membuktikan bahwa kalau misalnya usia-usia kita Gen Z ini waktu bekerja banyak sekali merasakan tekanan stresnya, nggak tahu karena faktor apa. Dan juga saya pernah baca kalau misalnya Gen Z ini yang paling sering berhenti dan juga melamar pekerjaan lagi, jadi cepat dia ganti pekerjaan. Next. Nah di sini cara mengurangi stres di tempat kerja. Sebenarnya ada banyak, tapi ada beberapa yang paling keren yang saya jelaskan. Di sini pertama adalah bangun hubungan yang menyenangkan dan kooperatif dengan rekan kerja serta karyawan. Kalau misalnya kita di tempat kerja udah nggak membangun relasi dan juga nggak ada tempat untuk cerita, itu pasti lebih besar kemungkinannya kita mendem apa-apa sendirian dan akhirnya nggak meregulasi emosi kita. Nah itu salah satu penyebab kenapa kita bisa stres, karena kita nggak tahu cerita sama siapa. Terus yang kedua, jangan mengambil pekerjaan lebih banyak daripada yang sanggup Anda tangani. Teman-teman mungkin bisa aja menolong orang lain waktu pas bekerja, mungkin punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi kita tidak harus selalu membantu orang lain untuk pekerjaannya. Kalau misalnya itu adalah pekerjaan yang memang harusnya tugasnya dia, itu berarti tanggung jawabnya dia. Bagaimana kita harus mengerjakan tanggung jawab kita dahulu ketika kita akhirnya sanggup atau menyanggupi saat itu untuk membantu, maka bisa kita membantu. Tapi kalau misalnya kita setiap ada yang minta tolong dibantu, setiap ada yang ini boleh nggak tolong kerjain, ya ambil aja, itu juga jadi salah satu pemicu stres. Yang ketiga, bicara dengan atasan Anda, misalnya untuk meluruskan keadaan jika hubungan mulai tegang. Ya, jadi kalau misalnya punya keluh kesah, misalnya tekanan kerja yang berlebih, lembur, tapi nggak dibayar misalnya, jadi harus ada obrolan. Dimana ketika kita tidak bekerja dengan perjanjian awal, itu harusnya ada kompensasi yang diberikan. Selanjutnya, negosiasikan tenggat waktu yang realistis dengan atasan untuk proyek-proyek penting. Kadang kita disuruh menyelesaikan sesuatu dalam waktu singkat. Mungkin karena itu urgent atau penting, tapi tetap juga harus diukur dengan realita yang kemampuan dari karyawan-karyawan itu. Jadi kita bisa untuk negosiasi kepada atasan, kira-kira dengan kemampuan kita seperti ini, berapa lama waktu yang bisa kita habiskan untuk melakukan proyek-proyek penting tersebut. Yang kelima, pelajari sebanyak mungkin tentang peristiwa yang akan datang
dan dapatkan waktu persiapan sejauh mungkin. Stres itu terjadi karena kita merasa ada tekanan di mana kita nggak sanggup melakukan sesuatu yang tidak biasanya kita lakukan. Jadi adanya tekanan, jadi kita stres kan. Nah, makanya itu kalau kita tahu bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan yang jangka panjang, bakal terus belajar. Nah, jadinya kita harus pelajari sebanyak mungkin tentang peristiwa yang akan datang. Jadi kita setidaknya punya pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi nggak terlalu kaget, setidaknya kita tahu gambarannya itu apa. Di sini manajemen stres di tempat kerja, kalau misalnya di Menkes ada beberapa juga, tapi kurang lebih merangkum dari 5 poin yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh manajer dan pemberi kerja? Nah, di sini yang pertama adalah pencegahan primer, di mana di sini orang yang memberi kerja, misalnya manajer, supervisor, atau bos atau siapapun, tergantung tingkat perusahaannya, adalah memastikan bahwa alur kerja sudah terpadu, pekerja tidak bingung apa yang harus dilakukan, dan juga dia tidak merasa improvisasi yang berlebihan, karena sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan, jadi dia nggak perlu melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak harus dia lakukan. Nah, terus juga ada intervensi, di mana seperti yang tadi sebelumnya ada penilaian, di mana kita melakukan survei sikap, penilaian individu terhadap karyawan untuk menemukan sumber stres dan intervensi dari supervisor. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Jadi pemberi kerja itu berhak atau harus menyediakan program bantuan karyawan untuk konseling, di mana karyawan itu ketika ada sesuatu bisa mendapatkan tempat atau wadah di mana dia bisa menceritakan apa keluhannya, dan dia juga bisa mendapatkan rasa tenang dari kekhawatiran yang dia punya, kayak konselor seperti itu. Lanjut. Sekarang ada burnout. Kalau tadi stres itu adalah respon terhadap suatu tekanan, burnout ini lebih di tingkat atasnya. Ketika kita stresnya sudah nggak terregulasi, nggak bisa di stop saat itu juga, itu bisa jadi kita namanya burnout. Ketika kondisi kita fisik dan mental benar-benar terkuras habis energinya. Penyebabnya karena terlalu keras berusaha mencapai tujuan kerja yang tidak realistis. Biasanya ini terjadi kepada karyawan-karyawan yang dia perfeksionis. Perfeksionis ini berarti dia memperhatikan sekali detail-detail ataupun inginnya yang terbaik terus. Jadi ketika detail-detail kecil itu tidak tercapai, maka dia bisa aja merasa terlalu keras bekerjanya. Padahal sebenarnya dengan adanya tim, dengan adanya tingkatan kerja, sebenarnya kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketika kita merangkap semua pekerjaan itu sendiri, maka tidak mungkin kita tidak akan merasa pekerjaan ini terlalu berat, karena bebannya tidak jadi baik. Nah, ciri-cirinya adalah pertama mudah marah, merasa putus asa, kelelahan berat, sinis terhadap pekerjaan, merasa terjebak, dan timbul rasa benci atau kesal terhadap pekerjaan. Ketika kita burnout, kita bahkan nggak sadar bahwa kita mempertanyakan sebenarnya kita nih bisa nggak melakukan pekerjaan kita itu. Jadinya kita merasa tidak cukup, merasa juga ini sebenarnya kerja ini ngapain. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri seseorang yang burnout. Next. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan perusahaan? Perusahaan bisa mencegah burnout dengan mengawasi karyawan yang bekerja di posisi berisiko tinggi stres dan memberikan dukungan sebelum burnout terjadi. Nah, ketika burnout itu tidak segera dicegah, tidak segera dihindari, dikurangi rasa stres itu, maka dia bisa aja terjadi depresi. Jadi
tidak menemukan solusinya, maka yang terjadi adalah karyawannya terkena depresi. Nah, apa yang bisa dilakukan seseorang yang beresiko burnout? Waspadai tanda-tandanya. Tadi tanda-tandanya adalah dia mudah marah, mempertanyakan tentang pekerjaannya, merasa tidak cukup. Nah, itu waspadai tanda-tanda tersebut. Terus juga memahami batasan diri. Seperti tadi, ketika kita mengemban tanggung jawab dan ternyata kita diminta memenuhi tanggung jawab orang lain, maka kita juga harus berani mengatakan tidak. Kalau misalnya kita tidak dalam kapasitas melakukan atau membantu pekerjaan tersebut. Yang ketiga, manajemen waktu yang seimbang. Kadang kita punya banyak pekerjaan itu nggak selesai karena kita nggak tahu kapan harus mengerjakan itu, di waktu kapan. Itu karena kita belum membagi waktu kita yang 24 jam ini, yang terbatas ini, yang padahal orang-orang terkait diri juga punya 24 jam yang sama, itu dengan baik. Jadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya burnout ini adalah kita mulai memetakan apa-apa yang harus kita lakukan dalam satu hari tersebut, entah itu sebagai karyawan, sebagai diri sendiri, sebagai peran-peran yang kita emban dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga yang keempat adalah menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika permasalahan personal dibawa dari rumah ke pekerjaan, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Jadi, ketika kita sudah dalam posisi sebagai diri sendiri, bukan sebagai karyawan, kita harus siap ketika akan memasuki peran sebagai karyawan tersebut. Bagaimana dengan cara mempersiapkan diri sebagai peran karyawan tersebut? Kita yang pertama adalah bisa melakukan self awareness, menyadari kira-kira kalau misalnya hari ini dengan emosi seperti ini bakal kerja seperti apa. Terus juga kita belajar mindful. Jadi sebelum masuk ke pekerjaan, kita sudah benar-benar meninggalkan permasalahan personal kita, meninggalkan itu, dan akhirnya siap masuk ke hari bekerja sebagai karyawan ataupun sebagai pekerja yang lain. Membangun rutinitas self care, itu yang menjaga diri, pola tidurnya teratur, diatur, pola makannya, habis itu menjaga diri, walaupun cuma bekerja sebagai orang yang tidak nampak di layar, bukan sebagai reporter, tapi tetap melakukan skincare perempuan-perempuan. Nah, itu adalah self care yang bisa membuat pekerja itu menghindari rasa burnout, karena kita mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam diri kita, baik dari dalam maupun dari apa yang akan terlihat. Terus juga komunikasi terbuka di tempat kerja. Seperti yang tadi sudah saya mention, kalau misalnya stres itu bisa aja terjadi karena kita nggak meregulasinya dengan benar, nggak menyampaikan itu kepada orang yang bisa membantu, dipendam sendirian. Nah, itu bisa aja menyebabkan terjadinya burnout. Jadi solusinya adalah kita berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin mampu membantu kita keluar, atau setidaknya memberi saran, atau cukup mendengarkan apa yang lagi kita perlu kesahkan. Yang ketujuh, ciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi, menyampaikan pendapat, meregulasi emosi, maka lingkungan kerja yang sehat itu akan tercipta dengan sendirinya. Selanjutnya adalah evaluasi diri secara berkala. Mungkin walaupun pekerjaan ini adalah sebagai tuntutan, evaluasi diri itu penting karena kita akhirnya menyadari alasan-alasan kenapa kita akhirnya harus bekerja sendiri ini, seberat ini, karena ada tujuan yang harus dicapai, misalnya untuk kebutuhan materi atau untuk aktualisasi diri dan lain-lain. Masih di sebelumnya. Nah, ini yang kesembilan adalah manfaatkan dukungan profesional. Ketika sesama karyawan tidak bisa membantu, maka sudah saatnya teman-teman memilih jalur profesional, misalnya kepada konselor, psikolog, ataupun seperti tadi yang serikat itu. Serikat itu adalah lembaga yang mewadahi karyawan, jadi harusnya mereka juga bisa membantu tentang dukungan profesional seperti ini. Atau mungkin
mewadahi kebutuhan tentang keluhan stres dan masalah-masalah personal yang terjadi pada karyawan. Yang ke-10 tetap aktif secara fisik. Ketika pekerjaannya terlalu monoton, duduk, mengetik, itu kan bakal terjadi kayak merasa bosan bahwa kegiatan kita bekerjanya seperti itu saja. Nah, maka dengan cara tetap aktif secara fisik, mungkin tetap berjalan-jalan sekitaran kantor atau melihat-lihat apartemen yang lain. Yang penting aktif secara fisik itu dapat membantu kita mengurangi rasa stres di tempat kerja. Selanjutnya, nah ini yang selanjutnya bahaya kesehatan di tempat kerja adalah mengatasi masalah ergonomi terkait komputer. Ergonomi komputer adalah cara mengatur posisi tubuh, alat kerja, dan kebiasaan saat menggunakan komputer supaya tubuh tidak cepat lelah, tidak cedera, dan lebih nyaman bekerja. Ketika kita dalam posisi nyaman untuk misalnya mengetik ataupun kalau misalnya jadi freelancer video harus ngedit seperti apa posisinya yang nyaman. Nah, itu termasuk dalam ergonomi terkait komputer. Kalau misalnya di sini dari NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, memberikan rekomendasi umum di mana karyawan harus beristirahat selama 3-5 menit dan bekerja di komputer setiap 20-40 menit bekerja. Nah, letakkan layar pada atau sedikit di bawah tinggi mata, seperti gambar di situ ya. Kita tidak boleh terlalu dekat sama komputer ataupun posisi duduknya juga sebenarnya ada bukan aturan, sebetulnya standarnya duduk depan komputer yang baik itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa cari juga di internet. Ya, udah. Selanjutnya, nah selain tadi masalah duduk di depan komputer, nah ini juga ada gangguan gerakan berulang ketika kita melakukan pekerjaan dengan gerakan yang sama setiap hari. Misalnya kayak teknisi yang melakukan banyak sekali pergerakan di tangannya, membuka komputer, atau yang harus memperhatikan detail kecil dengan kedua tangan ini, maka itu dapat mengakibatkan gerakan tidak alami seperti memutar lengan atau pergerakan lengan. Contohnya carpal tunnel dan tendonitis. Jadi kayak ada merasa kebas ataupun sakit di pergelangan tangannya, tergantung bagaimana yang paling sering melakukan kegiatan aktivitas berulang. Nah, yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui program yang membantu pekerja mengatur tempo kerja mereka. Jadi kita nggak bisa mengubah tiba-tiba yang pakai tangan jadi pakai kaki, tapi harus diatur bagaimana waktu pekerja itu harus melakukan kegiatan tersebut. Terus juga duduk terlalu lama. Mungkin lanjut dari yang tadi masalah ergonomi tadi, ini kan akan membahayakan kesehatan. Nah, jadi solusinya bisa dengan berjalan kaki, jadi nggak duduk terus. Setidaknya dalam 1 jam bekerja ada berdirinya, berjalan kaki kemana, ke dapur, ambil minum dan lain-lain. Habis itu juga disarankan dengan standing desk, di mana meja berdiri. Teman-teman tahu Agung Hapsa, dia punya juga meja berdiri, videonya begitu keren. Jadi bisa duduk, bisa diatur mau jongkok, mau berdiri, nah begitu. Atau mau kerja di atas mejanya juga bisa. Kalau bisa. Terus juga ada treadmill. Jadi dengan posisi berdiri kita juga bisa nambah treadmill di bawahnya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ibu-ibu yang dia nyetrika sambil treadmill, itu keren. Mungkin seperti itu maksudnya. Biasanya kan kalau perempuan duduk ya, tapi ada juga sih yang berdiri. Tapi lebih keren lagi kalau sambil treadmill, bisa menjaga keseimbangan. Terus juga ada penyakit menular. Yang kecil sekali, maaf, ini adalah yang bisa dilakukan perusahaan ketika di tempat kerja ada orang yang sakit penyakit menular ya. Harus hati-hati, nanti kena cacar kan menular. Tapi kalau kena semua siapa yang kerja? Nah itu dia. Jadi karyawan itu harus diberi waktu untuk pemulihan. Kalau misalnya itu adalah penyakit menular, maka harus
karyawan ini dapat mendapat penanganan misalnya dari imunisasi, vaksin dan lain-lain, pemeriksaan berkala dan tidak sampai menyebarkan penyakit tersebut kepada karyawan yang lain. Panjang tapi sebenarnya intinya itu. Terus juga rokok di tempat kerja. Kalau teman-teman pernah lihat video yang kemarin kebakaran di apartemen di Hong Kong yang pekerjaannya itu, atau itu valid atau enggak, tapi benar kalau misalnya itu valid ya berarti peringatan merokok di tempat kerja, bahkan yang di situ isinya bangunan itu juga tetap harus ditambahkan bahwa sebegitu bahayanya kalau misalnya merokok di tempat kerja itu tidak diurus, tidak diatur dengan benar. Itu akan menambah biaya kesehatan dan menurunkan produktivitas. Nah, selanjutnya ini adalah twist. Ya, betul. Selanjutnya bakal tentang memastikan keselamatan karyawan dan kelangsungan bisnis. Menindaklanjuti yang tadi prosesnya akan disampaikan oleh saya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jadi di sini ada nama kerja atau safety, yaitu definisinya itu melindungi dari hal-hal yang tidak sengaja atau teknis, sakit atau tidak sengaja. Yang itu contohnya kayak saat kerjaan udah masih proyek besar gitu, itu harus memakai alat safety biar tidak sakit atau cedera. Terus yang kedua ada keamanan tempat kerja atau security. Jadi definisi itu melindungi dari ancaman kriminal atau teroris. Ini resikonya internal eksternal. Jadi lanjut manajemen risiko perusahaan enterprise is management without IRM. Jadi IRM ini proses menyeluruh untuk menilai, menghilangkan, mengelola atau mengurangi risiko kejadian buruk yang berdampak pada bisnisnya. Oke, di sini dalam kategori utama disebut dalam IRM. Jadi IRM ini proses menilai paparan, kemudian dan menentukan cara terbaik untuk menghilangkan, mengelola atau mengurangi risiko kejadian buruk. Jadi risiko ini ada 3 poin dari IRM. Yang pertama itu risiko internal yang dapat dicegah atau preventable internal risks. Jadi ini tindakan di dalam perusahaan seperti perilaku ilegal atau kecelakaan kerja. Terus yang kedua ada risiko strategi risk. Jadi risiko yang diterima manajer sebagai bagian dari pelaksanaan strategi, misalnya itu risiko kegagalan kredit di bank. Terus yang ketiga ada risiko eksternal atau external risk. Jadi eksternal ini kayak di luar kayak bencana, gempa atau bencana alam. Jadi di sini ada strategi penjagaan kekerasan atau violence prevention. Jadi kekerasan sendiri ini sebagai karyawan itu risiko internal yang dapat dicegah dan merupakan masalah besar. Sekitar 86% insiden kekerasan itu di tempat kerja itu telah diantisipasi oleh rekan kerja. Namun manajemennya itu cenderungnya itu kurang bertindak
Jadi ada 3 pencegahan dalam kekerasan. Yang pertama itu meningkatkan keamanan fisik. Jadi meliputi kamera, penerangan, dan resolusi konflik untuk staff. Kedua, tingkatkan screening karyawan, sharing pelamar yang berpotensi melakukan kekerasan, terutama karena 30% serangan dilakukan oleh rekan kerja. Jadi bisa kayak cek peringatan kerja dan cari tanda-tanda ketidakstabilan. Terus yang ketiga, terapkan kebijakan nol toleransi. Jadi kebijakan itu nggak ada kesempatan buat mengambil untuk pekerja dan pengunjung. Oke, jadi di sini ada pengaman fasilitas dan terorisme. Jadi kita bahas satu, mengamankan fasilitas. Jadi mengamankan fasilitas ini, program keamanan fasilitas dasar meliputi analisis kondisi terkini dan tingkat risiko, lalu pemasangan sistem ini, keamanan alami, mekanis, dan organisasi. Jadi dari mengamankan fasilitas itu ada 3 poin. Keamanan alami, jadi itu natural security. Jadi yang dimana memantau fitur arsitektur untuk meminimalkan masalahnya. Jadi kayak misalkan kayak mengurangi pintu masuk untuk meningkatkan kontrol akses gitu. Terus yang kedua ada keamanan mekanis, mechanical security. Jadi pengguna itu menggunakan sistem keamanan seperti kunci, alarm, kamera pengawas, dan sistem aksesnya. Yang ketiga ada keamanan organisasi atau organization security. Ini tuh untuk menggunakan manajemen yang lebih baik untuk meningkatkan keamanan. Jadi misalnya melatih petugas keamanan itu tentang prosedur daruratnya seperti apa biar cepat menanganinya. Oke, jadi yang pertama fasilitas, ini yang kedua ada terorisme. Melindungi dari diri dari terorisme. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi aset dan karyawannya. Jadi kayak tindakan yang harus dilakukan terhadap terorisme ini itu periksa lagi identitas setiap orang yang masuk. Terus yang kedua, periksa lagi surat-surat yang surat pribadi dengan saksama. Terus juga menetapkan tim manajemen krisis dan proses penutupan perusahaan. Terus menyiapkan juga rencana evakuasi dengan jelas. Nah, ini setelah ancaman teroris global, sebuah gedung ini perkantoran mewajibkan pengunjung menunjukkan ID dan didaftarkan sebelum memasuki lobi. Itu dia nggak ada teroris yang masuk itu, kita ada yang namanya kayak menunjukkan ID card untuk memasukkan ke perusahaan-perusahaan. Jadi kayak ini juga menetapkan area di luar lokasi sebagai titik kumpul evakuasi atau area persiapan. Jadi di sini ada namanya cyber atau cyber security. Cyber security ini melindungi data dan sistem perusahaan dari peretas ya. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman semua ada WA atau yang nggak dikenal tiba-tiba pesan satu itu nggak usah dibalas, langsung hapus saja. Terus keamanan cyber juga memang bidang khusus itu tapi tanggung jawabnya milik semua orang. Terus milik pribadi juga sih. Setiap karyawan harus menjaga keamanan data, bukan hanya tim TI. Nah, jadi langkah-langkah yang mencegah cyber ini, yang pertama itu bertanggung bersama. Semuanya karyawan itu harus menjaga password dan tidak sembarangan membuka link atau file yang mencurigakan. Yang kedua itu hancurkan data lama. Data yang sudah tidak dipakai harus dimusnahkan supaya tidak bocor. Kayak misalnya kalian udah kayak ganti passwordnya yang lama itu udah dilupain aja. Terus enkripsi,
skripsi ini semua data penting harus dieksekusi, terutama di perangkat seperti status karyawan, terus pemantauan risiko. Jadi tim T ini perlu rutin mengecekkan keamanan sistem dan mengenali ancaman itu apa aja dan cyber security. Oke, selanjutnya ada rencana kelangsungan bisnis. Jadi langkah ini tuh yang disiapkan perusahaan agar tetap bisa beroperasi atau cepat pulih setelah terjadi gangguan besar seperti kayak bencana alam, kebakaran, gempa, serangan cyber atau keadaan darurat yang lainnya. Jadi ada 4 pilar business continuity. Jadi yang pertama, 4 pilar yang pertama ini, yang pertama deteksi. Jadi langkah pertamanya itu mendeteksi masalah sejak awal, misalnya dengan sistem alarm yang memberi peringatan jika ada bahaya atau gangguan. Terus yang kedua ada komunikasi. Jadi komunikasi ini setelah bahaya terdeteksi, perusahaan harus segera menghubungi karyawan dan keluarga mereka untuk memberikan informasi yang penting mengenai kondisi daruratnya. Yang ketiga ada evakuasi. Jadi evakuasi ini jika perlu karyawan harus dievakuasi ke titik kumpul yang sudah ditentukan. Di sana dilakukan juga pengecekan jumlah orang-orang itu berapa untuk memastikan semua ini aman. Yang keempat ada pemulihan. Jadi langkah terakhir ini adalah pemulihan, yaitu mengaktifkan pusat komando darurat untuk mengatur langkah-langkah pemulihan agar bisnis ini bisa beroperasi kembali secepat mungkin. Ada question teman-teman? Oke, jadi segitu dulu presentasi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.